masih di perjalanan aja deh, daripada nothing to do kan. Ya udahlah, mendingan bikin video biar ada yang bisa gue upload di YouTube. Terkait YouTube, sebenarnya gue nggak peduli sih pendapat orang yang YouTuber, apalah, cie, gue nggak peduli. Di sini gue kayak belajar banyak sih, belajar ngomong depan kamera, terus juga gue belajar editing video. Ternyata seru juga edit video, walaupun masih abal-abal ya editan video gue, masih belum pro lah, masih aplikasinya juga masih yang standar aja, masih banyak kurang-kurangnya. Cuman ya kalau kata tagline salah satu e-commerce itu mulai aja dulu. Dari mulai aja dulu kita banyak belajar, bisa jadi lebih baik lagi. Terus kita juga jadi belajar dari kesalahan yang udah kayak gitu. Video ini tuh gue mau lebih ke perkenalan diri kali ya. Perkenalan diri, mungkin kalau orang-orang yang udah kenal gue ya udah nggak masalah. Cuman ini gue mau mengenalkan diri gue ke YouTube aja. Nama gue tuh Eka Hardi Yudarsa. Gue tinggal sekarang di Bogor. Gue kerja di Jakarta. Status gue udah menikah, belum punya anak, tapi bini gue lagi hamil. Sekarang itu lagi 4 bulan. Doain selamat sampai lahiran di pandemi COVID-19 ini. Ibunya selamat, anaknya selamat, bapaknya selamat, semuanya selamat, amin. Terus kalau ngomongin kayak CV, riwayat pendidikan, gue itu SD di SD Kota Batu 6. Buat teman-teman SD gue yang lihat, kapan kita reunian SD? Gue udah lost contact banget sama teman-teman SD gue. Mungkin ada beberapa yang masih kontak ya, keep kontak. Terus lanjut gue SMP-nya di SMP Negeri 7 Bogor, Stupa 257. Masih inget gue. Sekolah SMP di samping rel kereta. Makanya sering disebut juga SKA on 7 apa? Sekolah kereta api. Emang benar-benar samping rel kereta banget. Tapi sekarang sih udah di pagar atas kayaknya ya, nggak menghadap belakang lagi, sekarang udah menghadap ke depan lagi. Kalau teman-teman SMP 7 masih sering keep kontak sih sebagian besar, dan kita juga ada grup alumni-nya. Jadi kemarin juga katanya kan ada reuni akbar gitu, walaupun gue nggak datang, tapi ya angkatan gue ternyata banyak juga gitu yang masih aktif kayak gitu. Lanjut dari SMP gue ke, nah ini mau gue cerita nih. Jadi sebenarnya cita-cita gue tuh waktu itu tuh ke SMA 3 Bogor. Kayaknya SMA 3 di setiap kota tuh favorit ya. Jadi kayak wah cita-cita banget nih pingin ke SMA 3 Bogor gitu kan. Tapi orang tua gue tuh mengarahkan gue buat masuk SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Waktu itu di SMAKBO, Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor. Karena gue orangnya manut sama orang tua. Karena dikasih masukan, kamu kalau misalkan habis dari SMK bisa langsung kerja, kamu punya skill yang baik dibandingkan teman-teman SMA. Maksudnya dalam arti gini ya, kalau SMA itu kan kita belajar di kelas gitu kan, umum. Kalau SMK itu lebih banyak praktek di laboratorium, sehingga pas kita lulus keterampilan kita otomatis lebih banyak gitu dibandingkan SMA gitu kan. Misalkan SMK Tata Busana ya berarti abis lulus teman-teman bisa kayak menjahit kayak gitu kan. Terus SMK Otomotif ya berarti kan bisa buka bengkel sendiri gitu kan, bisa ngotak-atik motor atau segala macem kayak gitu. Jadi punya keterampilan lah kalau SMK itu. Akhirnya gue nurut, ya udah gue masuk lah, tes lah di SMAKBO dan akhirnya lulus alhamdulillah. Walaupun gue di SMA 3 juga lulus nih, jadi kayak di antara dua pilihan, tapi gue lebih milih SMAKBO. Waktu itu emang tujuan gue sih habis lulus gue mau kerja aja gitu kan. Gue mau kerja, cari duit, bantu orang tua seperti itu. Nah, SMAKBO itu kan 4 tahun nih bro. Yang belum pada tahu, Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor itu ada 4 tahun. Dan di Indonesia itu katanya sih ada 3, SMAKBO Bogor, SMAKPA Padang, sama SMAKMA Makassar. Jadi Sekolah Menengah Kejuruan
dengan jurusannya itu analis kimia. Jadi abis lulus kita tuh jadi analis kimia, kerjanya tuh di lab atau enggak di perusahaan-perusahaan kimia gitulah. Kalau nggak di perusahaan makanan tapi di bagian quality controlnya. Tapi nggak menutup kemungkinan kerja di perusahaan yang lain juga sih kayak gitu. Nah pas kelas 4 akhirnya gue minta ke orang tua gue buat kuliah, karena gue mikir kayaknya emang kebutuhan deh gitu kan. Kalau misalkan kuliah sampai sekolah sampai S1 itu kayaknya harus gitu, harus. Waktu itu akhirnya alhamdulillah mungkin ekonomi keluarga gue juga lagi baik, akhirnya gue diizinin kuliah. Akhirnya gue ikut kelas intensif bimbel dan alhamdulillah gue lulus SPMB di pilihan pertama gue, yaitu Teknologi Pangan Universitas Padjadjaran Bandung. Pilihan kedua gue Kimia Universitas Padjadjaran Bandung, tapi gue keterima di pilihan pertama. Kenapa kok nggak ke IPB? Gue udah nyoba PMDK ke IPB jalur rapot, dan itu gue nggak diterima karena mungkin nilai rapot gue nggak bagus-bagus banget ya. Jadi ini guys, for your information, jadi di Smakbo itu lu jangan dapat nilai di bawah 6 kalau nggak salah. Kalau misalkan lu dapat nilai di bawah 6, lu harus remedial. Jadi sesusah itu bro. Jadi ibaratnya dapat 6 aja tuh gue udah alhamdulillah gitu kan. Apalagi otak gue pas-pasan gitu kan. Jadi ya mau nggak mau nilai rapot gue mungkin nggak akan sebagus orang anak-anak SMA biasa gitu kan pas PMDK. Nah itu jadi mungkin gue akan terima PMDK di Teknologi Pangan IPB. Kenapa Teknologi Pangan? Kayaknya keren aja gitu kan, food technologies. Gue masuk tahun 2007. Waktu itu gue ngambil jadi kan ada sub bidangnya lagi ya. Gue ngambil kimia pangan karena mungkin basic gue Smakbo ya. Jadi gue ngambil kimia pangan. Mau cerita sedikit di kuliah, karena mungkin yang masih diingat adalah yang kuliah karena kan jaraknya nggak terlalu jauh. Udah jauh sih sebenarnya ya dari lulus sampai sekarang tuh. Tapi ya yang gue inget tuh, jadi waktu di kuliah itu tuh gue